Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 11 Desember 2020 berjudul Pemulihan Adam. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Mari kita ikuti penjelasannya. Sementara umat yang sudah ditebus disambut ke dalam kota Allah, berkumandanglah di udara sorak pujian. Dua Adam sudah hampir bertemu. Anak Allah berdiri dengan mengedangkan tangan untuk menerima Bapa umat manusia, makhluk yang diciptakannya, yang telah berdosa terhadap penciptaannya, dan yang dosanya telah memberikan tanda-tanda penyeliban di tubuh juru selamat. Pada waktu Adam melihat dengan jelas bekas-bekas paku yang kejam itu, ia tidak merabahkan dirinya di pangkuan Tuhannya, tetapi dalam kerendahan menjatuhkan dirinya di kakinya sambil berseru, "Layaklah anak domba yang tersembelih itu." Dengan lembut juru selamat mengangkat dia berdiri dan menyuruhnya untuk melihat sekali lagi rumah Taman Firdaus dari mana ia telah lama terbuang. Setelah diusir dari Taman Firdaus, kehidupan Adam di dunia ini telah dipenuhi dengan kesedihan. Setiap daun yang mati, setiap korban persembahan, setiap kutukan pada wajah alam yang indah, setiap noda pada kemurnian manusia, semua yang mengingatkan dosa-dosanya. Sangat mengerikan penderitaan penyesalan itu pada waktu ia melihat kejahatan merajalela, dan dalam jawaban kepada amaran-amarannya, menghadapi teguran-teguran yang dilemparkan kepadanya sebagai penyebab dosa. Dengan kesabaran dan kerendahan hati ia menanggung hukuman pelanggaran hampir 1000 tahun lamanya. Dengan setia ia menyesali dosa-dosanya dan berharap kepada jasa-jasa juru selamat yang dijanjikan, dan ia mati di dalam pengharapan akan suatu kebangkitan. Anak Allah menebus kegagalan dan kejatuhan manusia, dan sekarang melalui pekerjaan pendamaian, Adam dikembalikan kepada kedudukannya yang semula. Dengan diliputi sukacita ia memandang pepohonan yang dahulu pernah menjadi kesenangannya. Pohon-pohon yang buahnya dikumpulkannya sendiri pada waktu ia masih belum berdosa dan masih dalam kesukaan. Ia melihat pokok anggur yang telah dirawatnya sendiri dengan tangannya sendiri, dan bunga-bunga yang pada suatu waktu ia senang memeliharanya. Pikirannya menangkap realitas pemandangan itu. Ia mengerti bahwa sesungguhnya inilah Eden Firdaus yang telah dipulihkan, sekarang lebih indah daripada waktu ia dihalau dari dalamnya. Juru selamat menuntunnya ke pohon kehidupan dan memetik buahnya yang mulia, lalu menawarkannya kepada Adam untuk dimakan. Ia melihat sekelilingnya dan melihat rombongan besar keluarganya yang telah ditebus, berdiri di Firdaus Allah. Kemudian ia meletakkan mahkotanya di kaki Yesus dan merebahkan dirinya ke dadanya yang memeluk penebus itu. Ia memetik kecapi emas dan kubah-kubah sorga mengemakan nyanyian kemenangan. Layaklah anak domba yang tersembelih, namun hidup kembali. Keluarga Adam menyanyikan nyanyian mereka sambil meletakkan mahkota mereka di kaki juru selamat dan tunduk di hadapannya dengan pujian. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 682 dan 684. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini oleh karena kebenaran firman-Mu dapat menuntun dan menguatkan iman percaya kami. Pada saat ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan
yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu akan menyertai mereka senantiasa. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sudah mengakhiri ujian pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam proses analisis nilai. Biar dengan hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada guru-guru. Kami juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa juga bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka tetap memiliki semangat untuk melayani di tengah-tengah pandemi saat ini. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati dari tingkat yang tertinggi sampai kepada tingkat yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.